الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنقذنا من ضلاله وسلك بنا طريق الهداية وأخرجنا من الظلمات إلى نور التوحيد والحرية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah sholat subuh sekaligus taklim pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih ada kesempatan yang berikan Allah kepada kita semua untuk memperbanyak amal kita, dan kita mengharap moga-moga ibadah kita di pagi hari ini dinilai oleh Allah, mendapat pahala di sisi Allah, sekaligus menyebabkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak lupa selalu kita sanjungkan teruntuk manusia terbaik, manusia pilihan baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita mengharap moga-moga kita juga termasuk umatnya sehingga di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melanjutkan apa yang kita pelajari bersama, kita baca bersama, yaitu Sirah Nabawiyah, perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW sampai pada periode pembelaan diri, yaitu menghadapi dan menjelang sebuah pertempuran besar yang disebut dengan Perang Badar. Ya, pada kesempatan kali ini sebelum menyampaikan itu, ada beberapa yang perlu kita ketahui tentang proses atau akan terjadinya sebuah peristiwa besar itu, yaitu Perang Badar. Ketika orang-orang Islam itu sudah hijrah ke Yasrib, sudah hijrah ke Madinah, kemudian semuanya, hampir semua orang-orang Islam itu sudah berada di Madinah, walaupun ada beberapa orang yang tidak sempat untuk pergi ke Madinah karena kondisi-kondisi tertentu. Maka orang-orang Quraisy ini tidak tinggal diam. Orang-orang kafir Quraisy ini bukan terus diam ketika orang Islam pindah terus dia diam tidak melakukan apa-apa. Bukan itu yang dilakukan oleh orang kafir. Ya. Jadi orang-orang Quraisy ini menghubungi salah satu di antara pentolannya Madinah. Pentolan Madinah itu namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah tokoh ya Madinah. Ketika Nabi SAW belum hijrah ke Madinah, maka orang-orang Madinah secara umum itu mau mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul ini itu untuk menjadi raja. Jadi kita gambarkan di sini dulu ya. Jadi ketika Nabi kita SAW itu belum sampai ke Madinah, maka ada tokoh Madinah yang tokoh Madinah ini hendak dijadikan raja di Madinah. Dia adalah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Nabi ada sampai di Madinah, kemudian orang lebih percaya kepada Nabi kita dibanding dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga pencalonan Abdullah menjadi kepala negara atau raja ini kemudian gagal. Ya, ini sebelum ini saya sampaikan di sini dulu. Ya. Sehingga ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini gagal menjadi penguasa dikarenakan Islam datang, Nabi datang, maka dia ini bukan kemudian langsung masuk Islam. Walaupun nanti Abdullah bin Salul ini kemudian masuk Islam, ketika dia masuk Islam belum menerima Islam secara menyeluruh, tetapi dia tetap dendam kepada Islam. Maka inilah asal muasalnya kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul ini kemudian menjadi seorang munafik. Ya, karena sebelum Nabi itu datang, dia sebenarnya mau diangkat menjadi raja. Ketika Nabi datang, kemudian rakyat atau masyarakat Madinah lebih percaya kepada Nabi, sehingga digagalkanlah pencalonnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini.
Dia tetap menjadi tokoh tapi tidak sempat atau tidak jadi menjadi penguasa. Inilah yang dihubungi oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy ini juga bisa membaca dan tahu apa yang terjadi di Madinah. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini bekerja sama dengan orang-orang kafir Quraisy bersekongkol untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Ya, ini kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul itu selalu memusuhi Islam. Dan bukan hanya orang kafir Quraisy, bukan hanya orang-orang kafir Madinah, tetapi juga orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah. Ketika Rasulullah berada di Mekah, maka tidak ada kalimat Yahudi karena orang Yahudi nggak ada yang di Mekah. Tetapi ketika hijrah ke Madinah, di sana ada kumpulan atau kelompok atau suku-suku Yahudi. Ya. Jadi di sana ada Qainuqa, ada Quraidah, ada Bani Nadir, itu ada di sekitar Madinah. Ya. Nah, ini juga yang kemudian diajak bersama-sama oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bersama orang-orang kafir Quraisy untuk menghalang-halangi dan memerangi Rasulullah dan orang-orang Islam. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua, orang-orang muhajirin yang berada di tempatnya si A, berada di tempatnya si B, berada di tempatnya si C, itu selalu didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy dan mengancam. Orang-orang kafir Quraisy ini datang kepada pemukiman-pemukiman muhajirin yang belum punya tempat karena banyaknya jumlah, ya kemudian diancam oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Ya bahkan dalam suatu ketika Ummul Mukminin ini cerita, Aisyah itu bercerita bahwa Nabi SAW pada suatu malam itu tidak sempat tidur atau tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Karena memperhatikan orang-orang Islam yang nyawanya itu terancam. Bahkan Nabi sendiri pun itu juga nyawanya terancam. Sampai suatu ketika Nabi ini tidak bisa tidur karena gelisah memperhatikan orang-orang Islam dan juga dirinya sendiri karena selalu diancam oleh orang kafir, ya sampai Nabi ini pernah berdoa, ya, meminta kepada orang-orang Islam untuk mendampingi Nabi. Ya. Dan inilah kemudian yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika datang menemui Nabi, kemudian bergantian. Sa'ad bin Abi Waqqas yang tidak tidur, Rasulullah yang tidur. Ya, ini kemudian ketika Nabi dalam kondisi gelisah seperti ini, yang pertama adalah di dalam Madinah ada tokoh yang siap memusuhi dia, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul bekerja sama dengan orang Yahudi dan kafir Quraisy. Sedangkan di luar itu orang-orang kafir Quraisy datang ke Madinah untuk memberi ancaman-ancaman kepada orang Islam yang hijrah pada saat itu. Ya, pada kondisi gelisah ini banyak kemudian orang Islam, apa yang mesti kita lakukan? Ada sebagian dari mereka itu yang mengajak untuk udah perang aja kita. Ya. Dan mengajak perang ini bukan kok hanya ketika di Madinah, ketika di Mekah itu sahabat sudah banyak yang mengajak perang. Coba nanti kalau kita mempelajari tentang perilaku sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib, itu semenjak dia masuk Islam itu sudah meminta kepada Nabi untuk melawan. Apakah Nabi tidak boleh melawan atau tidak mau melawan? Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah belum ada ayat yang memerintahkan untuk berperang. Maka ketika sampai di Madinah, dalam kondisi seperti itu, kemudian turunlah ayat ini, yaitu surat Al-Hajj ayat yang ke-39. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dalam potongan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi penjelasan kepada kita, udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, diizinkan kepada orang-orang yang diizinkan berperang, maksudnya bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya yang diperangi itu dianiaya, teraniaya. Ya, ayat ini baru turun. Turunnya ayat ini itu di Madinah.
bukan di Mekah. Sehingga pada saat itulah ketika ayat ini itu turun, baru Rasulullah memperbolehkan orang-orang Islam mempersiapkan diri untuk menghadapi peperangan. Catatan bagi kita, ya, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu bukan karena tidak berani dengan orang Mekah, bukan karena orang Islam lemah sehingga meninggalkan Mekah, bukan. Kenapa orang Islam tidak melawan ketika di Madinah dan memilih hijrah ke Madinah, melawan ke Mekah, dan memilih hijrah ke Madinah? Karena belum ada ayat turun. Andai kan ayat turun ini di Mekah, maka perang juga sudah terjadi sebelum Rasulullah hijrah. Ya, tetapi ayat ini itu turun setelah Rasulullah itu hijrah. Jadi kesimpulannya Rasulullah itu hijrah itu bukan karena tidak berani melawan orang-orang kafir Mekah, tetapi karena tidak ada perintah untuk berperang. Jadi kalau sekarang ini ada yang beralasan bahwa orang-orang Palestina itu kenapa tidak hijrah saja, nggak usah melawan di sana? Ya, karena ayat ini sudah turun untuk melawan, ya, dan melawan haknya ini adalah jihad, dan konsep jihad itu cuma ada di dalam agama Islam. Agama-agama selain agama Islam tidak ada yang namanya konsep jihad. Ya, maka kalau kita lihat sekarang ini orang Palestina dibombardir habis-habisan sama orang-orang Israel. Kalau saya ngomong Israel, ini negara. Bukan Israel nama lain dari Nabi Yakub, bukan. Tapi Israel dalam negara yang sekarang sedang menghabisi orang-orang Palestina. Orang-orang Palestina seolah-olah itu tidak pernah habis orang Palestina. Padahal penduduknya cuma 2 juta. Hari ini saja itu yang catatan yang meninggal sudah lebih dari 10.000 orang. Ya. Kenapa tidak pergi saja? Itu haknya, jadi membela haknya itu jihad. Ini ada di Islam konsep ini. Jadi membela agama, membela hartanya, membela harga dirinya, membela keturunannya, membela apa yang satu, ada 5. Ya, yang kalau kita melawan itu kita bernilai jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya ulangi lagi sedikit di sini tentang ayat ini, bahwa orang-orang Islam tidak melawan ketika di Mekah itu bukan karena lemah, bukan karena takut, tetapi belum ada perintah untuk jihad. Ketika ada perintah untuk jihad, walaupun orang Islam masih lemah di Madinah, tetapi dia tetap melawan. Ya, ini yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dalam kondisi seperti ini, kemudian ayat ini itu turun. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ketika ayat diperintah, kita semua ini diperintah untuk membela diri, untuk berjihad. Khususnya orang-orang pada saat itu. Ya, maka yang dilakukan oleh Nabi adalah melatih orang-orang Islam. Ya, karena perang ini bukan sesuatu yang ringan. Ya, kalau andaikan kita melatih memanah gitu, mohon maaf ya. Kita kalau Sabtu pagi kan ada latihan memanah tuh, nggak tahu deh nanti mungkin tidak ada kali. Kalau kita sedang latihan memanah, itu karena di depan kita ini bukan musuh. Kalau di depan kita ini musuh, belum tentu kita bisa memanah. Megang panah aja bisa jadi pingsan kita. Ya. Maka di sini perlu dilatih, mental itu perlu dilatih. Ketika ayat ini itu turun, maka yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah melatih sahabat-sahabat untuk menghadapi lawan. Ya, mohon maaf ya, banyak orang yang cerita ketika kita itu malam hari, kemudian ada maling, itu kalau nggak ada orangnya, kesannya kita kayak berani bener sama maling itu. Tapi kalau ada maling datang ke rumah kita, belum tentu kita itu berani. Berteriak aja kadang kita nggak mampu. Ya. Ini perlu dilatih, mental ini perlu dilatih. Maka dalam rangka melatih mentalnya ini, Rasulullah SAW itu mencoba untuk melakukan strategi. Apa strategi itu? Yaitu menguasai jalur yang dilewati oleh orang Mekah ketika pergi ke Syam. Karena posisinya ini Ustadz Slamet yang berpuluh-puluh tahun di Saudi. Jadi ini itu Mekah, ini Madinah, ini itu Syam.
Jadi kalau orang Mekah mau ke Syam atau berdagang ke Syam, pasti dia harus melewati Madinah. Sedangkan Madinah ini pada saat itu banyak sekali orang-orang Islam. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menguasai jalur yang dilewati orang Mekah ke mau Syam inilah. Ini yang dikuasai. Jalur-jalur ini dikuasai dulu. Oh, lewatnya sini, lewatnya sini, lewatnya sini, lewatnya sini. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah yang berikutnya adalah setelah dia menguasai jalur-jalur itu, kemudian Rasulullah ini bekerja sama dengan suku-suku atau kabilah-kabilah yang tinggal di dekat jalan yang dilewati orang-orang berdagang itu. Andaikan jalur ini, di sini ada suku ini kerjasama dengan suku ini kerjasama, suku ini kerjasama. Inti dari kerjasama adalah tidak boleh saling memusuhi, intinya itu. Setelah jalur-jalur ini dikuasai, kemudian suku-suku yang jalan yang dilewati oleh jalan itu sudah semuanya bekerja sama dengan orang-orang Islam, maka barulah Rasulullah itu mengutus beberapa sahabatnya untuk mencoba menghadang kabilah-kabilah dagang dari Mekah ke Madinah ini. Ya, mencoba lewatnya mana, dihadang oleh orang-orang Islam. Tidak kurang dari 8 kali Rasulullah itu mengutus orang-orang Islam, tokoh-tokoh Islam bersama pasukannya untuk menghadang jalannya orang-orang kafir Quraisy ini. Ya, jadi bukan langsung perang Badar terjadi, bukan. Ada pembukaannya di perang Badar itu. Ya, salah satu yang paling dikenal adalah pertempuran Widan dan pertempuran Zul Usairah. Ya, pertempuran Widan ini adalah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Ya, kemudian menghadang jalannya orang ini, ya, ke orang-orang kafir ini, tetapi tidak ketemu dengan yang dihadang itu. Yang akhirnya kemudian bekerja sama dengan salah satu suku yang ada di situ untuk bekerja sama dengan Nabi. Dan yang kedua adalah Zul Uwaisirah, peristiwa pertempuran Zul Uwaisirah. Pertempuran Zul Uwaisirah ini adalah pertempuran di mana Nabi bersama sahabat-sahabatnya itu menghadang kabilah dagang Quraisy yang baru berangkat dari Mekah ke Syam. Ketika berada di satu titik, kemudian orang-orang kafir Quraisy ini berjalan menuju ke Syam, Rasulullah baru sampai di situ. Jadi Rasulullah terlambat menghadang kabilahnya orang-orang kafir Quraisy ini. Ya, tetapi Rasulullah tidak berhenti di situ. Kenapa? Karena ini dipimpin langsung oleh orang besarnya kafir Quraisy, yaitu Abu Sufyan. Ya. Oleh karena itu Rasulullah ini mengancam, atau dalam bahasa yang bukan mengancam kali ya, Rasulullah ini berencana akan menghadang. Kalau tadi kan yang dihadang Rasulullah terlambat itu kan berangkat dari Mekah ke Syam. Yang akan dihadang adalah dari Syam menuju ke Mekah. Ini yang akan dihadang. Dan inilah nanti yang akan menimbulkan pertempuran besar yang disebut dengan Perang Badar. Ya, jadi ketika berangkat dari Mekah ke Syam sudah tidak ketemu, alias ketinggalan orang-orang Islam, maka Rasulullah tidak berhenti sampai di situ. Kemudian Rasulullah mengutus 2 orang, Thalhah bin Ubaidillah salah satunya, ya, kemudian yang satu adalah Sa'id bin Zaid untuk memata-matai kabilahnya Abu Sufyan yang jumlahnya 1000 unta lebih, membawa kekayaan senilai 50.000 dinar. Kalau 1 dinar itu 3 juta, berarti 50.000 kali 3 juta. Berapa itu, Pak? 150 miliar. Coba kita bayangkan itu. Ya, jadi yang dibawa kekayaannya sebanyak itu, pasukan yang mengawal cuma sedikit, 40 orang. Dan yang memimpin adalah Abu Sufyan. Inilah yang diharapkan oleh Rasulullah. Jadi tujuan awal Rasulullah menghadang itu adalah merampas harta kekayaannya orang-orang kafir Quraisy, dikarenakan harta kekayaan orang Islam yang ada di Mekah waktu hijrah itu dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, itu tujuan awalnya, walaupun nanti salah tujuan itu. Ya. Kemudian perhitungan yang kedua,
Rasulullah SAW itu juga mendapat berita kalau pasukannya Abu Sufyan yang pulang balik ke Mekah dari Syam ini membawa persenjataan yang besar yang akan dipakai untuk memerangi Madinah. Ya. Dan inilah kemudian ya terjadi penghadangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah kemudian mengawasinya ya dengan mengutus 2 sahabatnya itu. Ketika sahabatnya ini mendapat berita, satu adalah Abu Sufyan bersama pasukannya, bersama timnya mau balik ke Mekah. Yang kedua adalah membawa kekayaan sekitar 50.000 dinar. Dan yang ketiga adalah membawa senjata yang akan dipakai untuk memerangi Madinah. Maka Rasulullah langsung menggerakkan pasukannya menuju ke suatu tempat yang kemudian bertemu di tempat yang kita sebut dengan Badar. Ya, maka disinilah kemudian Rasulullah itu menghadang pasukannya kabilah Abu Sufyan ini. Tapi Abu Sufyan itu bukan orang bodoh. Abu Sufyan itu juga orang pintar. Ya, dia tahu bahwa selama ini perjalanan sudah diawasi oleh orang-orang Islam. Ya, dan dia waspada benar menggerakkan 1.000 untanya lebih ini, dipenuhi 1.000 unta dengan penuh kekayaannya bersama 40 pengawalnya ini, ya, melalui jalan-jalan yang juga tidak biasa dilewati oleh orang-orang ketika pergi dari Syam ke Mekah. Ya. Kisah panjangnya atau kisah pendeknya, kemudian Abu Sufyan ini berhasil lolos dari hadangan orang-orang Islam. Tapi sebelum lolos, Abu Sufyan ini sudah mengutus utusannya untuk meminta bantuan kepada Quraisy, orang-orang Mekah, mengatakan bahwa Abu Sufyan bersama kekayaannya terancam oleh orang-orang Islam. Maka ketika utusan ini sampai ke Mekah, kemudian utusan ini menyampaikan dengan bahasa yang sangat kencang, kemudian menyampaikan bahwa pasukan Abu Sufyan dihadang oleh orang-orang Islam. Kalau kalian orang-orang Mekah tidak membantu Abu Sufyan, maka kekayaan kalian akan hilang. 150 miliar loh. 1 miliar saya nggak pernah melihat aja nggak pernah, apalagi punya. Ya, ini 150. Ya. Inilah kemudian ya orang-orang kafir Quraisy menggerakkan semua orang untuk datang menghadapi orang-orang Islam ini. Maka yang ikut di dalam rombongan itu jumlahnya ada 1.300. Ya, walaupun nanti yang 300 mundur. 1.300-an pasukan. Ya, yang dari suku atau Bani Zuhrah itu akhirnya tidak jadi melakukan. Ya, jadi yang datang itu 1.000, disertai dengan semua tokoh-tokoh topnya. Kalau kita membaca di sirah ini, Pak, ternyata tokoh-tokoh kafir Quraisy pada saat itu jumlahnya itu 9, bukan hanya sekarang. Sekarang kan 9 ada, ini 9 kafir. Ya, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Utbah bin Abi Mu'id, Umayyah bin Khalaf. Siapa yang satu? Masih kurang satu, lupa saya. Ada tak? Ya, ada satu saya lupa. Tapi tokohnya itu ada 9. Ya, maka kalau sekarang ada 9 ya wajar gitu ya. Dulu 9, sekarang 9. Ya, nah, ini yang dilakukan oleh orang kafir menghadang itu. Ya, kemudian pasukan ini datang ke suatu lembah yang kemudian kita kenal dengan Badar itu. Ini juga sama-sama datang, Rasulullah juga sama di tempat itu, orang-orang kafir juga di tempat itu. Ketika Rasulullah bersama orang Islam itu datang bukan untuk berperang, tapi untuk menghadang saja. Ya, tetapi ternyata Allah menghendaki lain, yaitu bukan sekedar menghadang tetapi berperang. Orang Islam tidak pernah berperang, tidak pernah punya perlengkapan berperang, secara psikologis juga belum pernah berperang. Ya, tetapi Allah menghendaki lain, yaitu peperangan. Hasilnya nanti ternyata jauh lebih besar positifnya daripada hanya sekedar menghadang kabilahnya Abu Sufyan ini.
Ya, karena waktu sudah habis, ya saya cukupkan saja. Insya Allah untuk berikutnya ya kita membaca bersama tentang proses peperangan Badar ini. Ya, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.